Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Semakin hari gugatan ataupun laporan terhadap ijazah Pak Jokowi semakin banyak. Dihentikan satu, yang lainnya melapor ya. Dan sekarang Gus Nur juga akan menggugat ijazah dari Pak Jokowi karena sampai hari ini ijazah itu belum keluar dan belum inkrah secara hukum di pengadilan. Ijazah itu asli. Jadi bisa dikatakan bukannya membuat Pak Jokowi semakin tenang, malah justru semakin deg-degan, ketar-ketir, dan tentunya tidak hanya Pak Jokowi, tapi pendukungnya pun seperti itu. Nah, kemarin Bang Rustam mengatakan ya, ketika di Polda Metro Jaya bertemu dengan Lecumanan. Lucunya, Lecumanan justru memberi selamat kepada Bang Rustam. Selamat ya, karena menang katanya. Menang kenapa? Eksepsi dari Dr. Tifa diterima. Hal itu pun membuat Bang Rustam aneh gitu. Bukannya harusnya Anda yang menang karena Pak Jokowi tidak jadi hadir ke persidangan. Dan Lecumanan pun mengatakan, oh ya terima kasih ya Bang gitu. Ini artinya bahwasanya memang semua ini sudah diatur guys. Benar kata Gus Nur yang mengatakan bahwasanya Pak Jokowi akan membuat 1000 cara agar untuk tidak datang ke pengadilan. Kembali lagi, karena memang sinyal itu sudah semakin kuat kalau diduga ijazah Pak Jokowi tidak ada. Kita dengar. Karena BP ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan di Solo kan bahwa beliau itu akan hadir, akan membawa semua ijazah beliau dari SD, SMP, dan SMA. Saya sudah memprediksi bahwasanya Jokowi itu tidak akan hadir dalam persidangan gitu loh. Karena apa? Karena kan yang buat itu Eko Sulistyo, Eko Panjul, Eko aktivis PKI. Jadi sampai kapanpun Jokowi nggak akan hadir gitu loh. Nah hari ini kan Jokowi selalu bilang saya ini korban dari kita ini. Jokowi itu bukan korban, Jokowi itu pelaku kejahatan. Jokowi itu harus ditahan, ditangkap. Eko Sulistyo, Pratikno harus ditangkap. Kalau polisi mau memeriksa laporan kami di Barreskrim, selesai kasus ini. Wow, semakin vulgar ya, Bang Rustam semakin terang-terangan gitu ya. Dan beliau akan menantang betul ketika nanti di persidangan dan akan benar-benar menunggu kedatangan dari Pak Jokowi itu sendiri. Memang ya, sejak awal Pak Jokowi mengatakan bahwasanya tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, dari sini memang sudah menjadi sinyal yang sangat kuat bahwasanya memang ijazahnya ini diragukan. Kenapa begitu? Coba kita melihat Pak Arsul Sani, kita melihat Pak Roy Suryo, begitu pedenya mereka mengeluarkan ijazah ketika ijazah itu ditanya oleh orang lain gitu, apalagi oleh rakyatnya sendiri kan gitu. Dan tentunya menunjukkan ijazah itu adalah salah satu kebanggaan ya, karena kita sudah menyelesaikan kuliah yang begitu sulit dan begitu lama juga, memerlukan waktu, dana, dan tenaga, dan ketika sudah punya, kenapa harus malu, takut untuk menunjukkan? Nah itu logika sederhananya. Oke, bagaimana dengan Gus Nur yang akan menggugat Pak Jokowi? Kita dengar. Kalau Anda lihat tayangan Gus Nur didebat oleh seorang Pitra yang dia mengaku goblok. Tapi saya kasih tahu dulu, Pitra ini memang dipelihara oleh rezim. Jadi mantan petinggi negara itu pernah mengatakan Pitra itu memang binaan ya. Presiden petisi Indonesia itu memang binaan ya. Jadi binaan pejabat. Maka wajar kalau dia tampil di semua TV dan harus selalu ada kayaknya persyaratannya seperti itu ya. Persyaratan sebuah talkshow itu harus melibatkan Pitra walaupun tidak berguna. Saya ingin tegaskan, dia mengatakan Gus Nur, maaf ya Gus Nur, penjenengan sudah atau Anda sudah dipenjara 2 kali disebut residivis. Itu songong banget itu. Kalau Anda seperti itu, semua pahlawan nasional termasuk Bung Karno, Bung Hatta itu residivis semua. Mereka dulu yang memerdekakan bangsa ini itu orang yang keluar masuk penjara. Terus kriterianya kok residivis itu loh. Residivis itu layak diberlakukan kepada penjahat, ya baik penjahat non intelektual seperti jambret, pembunuhan, perusahaan dan sebagainya, narkoba, juga kriminal intelektual seperti korupsi MBG, korupsi Komdes, korupsi yang lain-lain. Nah itu keluar masuk penjara itu namanya residivis. Itu lebih cocok begitu. Nah kalau Anda mengatakan Gus Nur residivis dengan pendekatannya orang yang berulang kali masuk penjara, Anda tidak fair. Berarti tidak ada menyebut
pahlawan-pahlawan kita residivis. Konyol Anda itu. Jadi belajar hukum itu yang benar dulu, jangan asal ngomong. Masa hanya uang 500 atau sebesar-besarnya 2 juta dalam setiap tayangan TV Anda tega membodohkan diri begitu ya. Nah, Gus Nur sudah memberi saya catatan, ada lebih kurang 10 tuntutan beliau, itu antara lain menuntut ganti rugi karena akibat 18 April 2023 dan sebelumnya ya, ketika beliau di penjara itu kerugiannya sangat banyak. Yang pasti ponpes Hafid Qurannya di Palu tutup, santrinya hilang semua ya. Akibat dicekal ke luar negeri, tidak boleh ke Hong Kong, ke Taiwan ya. Biro umrohnya juga tutup ya. Undangan-undangan ceramah di tanah air tidak ada. Bahkan beliau itu membentuk komunitas pengajian bersama saya namanya Ngaji Segoro, Ngaji Saumbening Segoro. Itu juga tidak berjalan ya. Jadi banyak aktivitas beliau itu ya. Yang akibat difitnah ijazah palsu, dia justru yang difitnah. Bukannya mestinya yang dianggap memfitnah itu pemilik ijazah palsu, karena ijazahnya memang tidak pernah ada ya. Jadi kalau kita melihat catatan dari waktu ke waktu, hari ke hari, maka menunjukkan kepada kita bahwa rejim ini sudah kehilangan payung hukumnya. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gus Nur, Izin. ya, tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Sugi Nur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya Sini, saya bikin laporan habis ini, entah perdata entah pidana ini, ya karena sudah menjara saya. Enak ya, ngelaporkan orang, enak ya, nyekal orang, enak ya, nangkap orang, ujung-ujungnya nggak terbukti. Astagfirullahaladzim. Kebodohan macam apa yang kamu tontonkan ini? Bagaimana kelanjutannya tentang dari Solo Gus Nur menuntut? Semalam sudah kita bicarakan, setidaknya saya bicara dengan rekan Wirawan Adnan, rekan Andika, Dian Prasetyo, dan beberapa yang lain. Yang intinya kita sedang memformulasikan, yang pasti ini bukan CLS, tapi PMH, perbuatan melawan hukum ya. Dasarnya 1365 dan dasarnya adalah putusan perkara-perkara pidana yang hingga hari ini tidak pernah ditunjukkan atau tidak pernah diperlihatkan bahwa ijazah itu diakui oleh seorang yang bernama Joko Widodo begitu ya. Jadi terus kalau kita melihat pasal-pasal yang dikenakan kepada Gus Nur itu kan delik aduan ya. Delik aduan itu mestinya yang mengadu adalah orang yang merasa dirugikan. Jadi kalau ada orang lain mengadu, orang lain melaporkan dan kemudian diproses, tentu menjadi satu tanda tanya atau pertanyaan besar ya. Apakah secara hukum acara itu sudah benar ya? Jelas ketika kita melihat hari Kamis kemarin tanggal 23 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana dakwaan jaksa dinyatakan batal atau tidak dapat diterima oleh hakim, nah, itu berarti kan belum sampai kepada pembuktian fisik dan hampir di semua tempat, apakah itu CLS, apakah itu PMH, apakah itu TUN, semuanya belum sampai pada pembuktian. Tapi yang sudah pembuktian justru pada apa yang dilakukan oleh Dr. Punatua ya. Dr. Punatua itu sudah di 7 sengketa Komisi Informasi Publik, ijazahnya Pak Jokowi tidak ada, maka dia menulis buku ijazah Jokowi tidak ada ya. Jadi dari fakta-fakta ini alasan kita mengajukan onrahmatgedat itu dalam bahasa Belandanya perbuatan melawan hukum itu namanya onrahmatgedat itu tercukupi ya. Nah, jadi gugatan kami, gugatan perbuatan melawan hukum atau dalam bahasa Belanda onrahmatgedat dasarnya pasal 1365 KUH Perdata ya. Triliunan itu yang kita ajukan itu ya. Maka harapan saya seperti mahasiswa saya yang lain, Anda harus keluar dari ruang media sosial. Jangan mengatakan mendukung hanya di media sosial ya, tanpa pernah hadir di persidangan, tanpa melihat persidangan ya. Jadi hadirilah semua persidangan kami yang di Jogja dengan Rektor UGM, persidangan Komisi Informasi Publik di Semarang ya, dengan pemerintah Kota Surakarta, dan kemudian persidangan berikutnya Gus Nur, ya saya harap Anda akan memenuhi ruang sidang. Antara Jokowi dan Prabowo itu ada perjanjian. Iya, ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dijanjikan akan jadi presiden, tetapi ya dengan 3 syarat. 3 syarat itu minimal ya, yaitu melindungi perjanjian-perjanjian yang dibikin oleh Jokowi dengan Xi Jinping. Nah, yang sangat jelas itu adalah WUS. WUS itu janjinya adalah dana dari Cina, tetapi kemudian nyatanya kan larinya ke APBN. Kemudian dana untuk infrastruktur, itu
sampai segala aset dijadikan kolateral, dijadikan agunan, aset-aset BUMN. Nah, ini juga Jokowi. Lalu ada satu lagi yang misterius ya, yaitu yang disebut hidden debt, yaitu utang yang disembunyikan. Nah, utang yang disembunyikan itu antara Jokowi dan Xi Jinping, di mana Jokowi mendapatkan dana utangan, tapi ya tentu saja yang harus bayar adalah negara RI. Itu pertama. Yang kedua, jangan Prabowo mengganggu oligarki. Nah, itu sudah saya sampaikan berulang-ulang. Jadi ketika Prabowo mengundang 9 naga, ketemunya beberapa kali lah. Apa yang terjadi di situ? Menurut pendapat saya ya, mereka itulah yang akhirnya memberi utangan kepada Republik karena udah kehabisan dana, ya, defisit APBN. Mereka lah yang menyokong, jadi menjadi supplier, menjadi donor utang lah. Nah, jadi Akbar saja beberapa hari yang lalu mengatakan keuntungannya itu berapa banyak itu dari PIK 1, PIK 2 dan PIK 3 masih jalan terus. Ya, saya kira pembangunan reklamasi itu jalan terus, dan itulah proyek-proyek yang diberikan kepada oligarki demi mendapatkan utangan dari mereka untuk menanggulangi perekonomian Indonesia. Jadi mereka bekerja sama. Yang ketiga, melindungi Jokowi dan keluarganya. Jadi tidak mungkin Prabowo itu memisahkan diri dari Jokowi, nggak mungkin. Demikian juga Jokowi akan terus mendukung Prabowo ya demi keselamatannya sendiri, termasuk tuduhan ijazah palsu. Kalau nggak dilindungi Prabowo, itu udah terbongkar kemarin-kemarin. Ini pelanggaran HAM juga itu yang dilakukan oleh Prabowo, di samping ketidakbecusannya, ketidakmampuannya membangun perekonomian, lalu bekerja sama dengan pihak asing, mendekatkan diri kepada Amerika dan Yahudi, menjauhkan diri dari Iran. Nah, ini sudah melakukan suatu pelanggaran terhadap rakyat, bangsa, dan negara, dan pengkhianatan terhadap proklamasi kemerdekaan, pengkhianatan terhadap para pemimpin kemerdekaan dan para syuhada ketika kita melawan penjajahan. Hampir nggak mungkin lah kalau di dalam suasana rejim bahwa Wiwi Gibran plus MPR, DPR yang seperti ini, plus kekuasaan kehakiman yang seperti ini, itu akan menyelesaikan berbagai macam persoalan. Nggak mungkin bahwa Wiwi Gibran, mereka harus dijatuhkan dulu, rejim ini harus jatuh dulu, barulah kemudian orang-orang hebat yang menggantikan pemerintahan ini. Tangan saya karena dia bicara. Dalam perdata, siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Nah, dia kan menuduh kita karena kita menuduh Jokowi ijazahnya palsu. Kita harus buktikan. Dia lupa bahwa ini jilid ketiga. Jilid pertamanya itu tahun lalu ya kita menggugat Jokowi di sini juga Jakarta Pusat, tapi Bambang tadi ditangkap, Gus Nur ditangkap, sehingga kehilangan momentum untuk membuktikan dan memberikan saksi. Saya cabut. Loh, kalau saya paksakan pasti kalah, nggak ada bukti, nggak ada tidak bisa membuktikan. Nah, dilalahnya Allah Maha Kuasa memang ingin ditunjukkan yang sebenarnya. Jokowi memerintahkan, udah pasti ya, jaksa atau polisi menangkap Bambang Tri. Nah, kalau Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, berarti jadi peristiwa pidana. Makanya saya cabut. Nah, kalau peristiwa pidana, hak pembuktian ada pada jaksa yang masuk dari unsurnya polisi, BAP. Nah, ketika dibuktikan di Pengadilan Negeri Solo, saya panggil jaksa, saya panggil juga saksi-saksi lain ke depan hakim. Saya nanya pada mereka, mana ijazah asli Jokowi? Jaksa komentarnya hanya sederhana, saya cuma ada ini bang, yang dapat dari polisi. Ini tuh apa? Fotokopi ijazah Jokowi yang dilegalisir. Saya tanya lagi, kalau ada fotokopi yang dilegalisir, aslinya ada dong? Nggak bisa jawab, nggak ada. Nah, tantangan saya tadi di sini kepada jaksa, kami sudah buktikan 5 bulan penuh sidang di Surakarta. Sekarang saya buktikan kepada kalian, depan kau nih, jaksanya nih, mana ijazah asli Jokowi? Mana? Bawa sini. Masuk kita pokok perkara. Nggak bisa dia. Betullah kata Muslim, 1000%, mungkin 1.000.000% Jokowi nggak punya ijazah. Besok gimana? Apa?